wa tasta'ina biha fil hajat, dan kau gunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan hajat. Wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan kau melihat dengan menggunakan mata kepada keajaiban-keajaiban bumi dan langit. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, dan kau mengambil pelajaran dengan menggunakan mata akan tanda-tanda yang Allah berikan, baik itu ayat Al-Qur'an maupun ayat kauniyah, ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat tanda-tanda dunia. Fahfadha, maka jagalah mata an arba, dari 4 hal. Jagalah mata dari 4 hal. Apa itu? Yang pertama, antanzura biha, engkau melihat dengan menggunakan mata, ila ghairi mahramin, kepada orang yang bukan mahram. Hati-hati, jangan sampai melihat orang yang bukan mahram. Au ila suratin malihatin bisyahwatin nafsin, atau melihat bentuk yang sangat elok, bisyahwatin nafsin, dengan syahwat. Melihat surah, bentuk yang elok, anggota tubuh yang elok dengan syahwat. Au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, atau engkau melihat dengan menggunakan mata, melihat ila muslimin, melihat orang muslim yang lainnya, bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan meremehkan. Wah, dia bisa apa dia? Nih gua nih lulusan Mekah, 10 tahun di Mekah. Au tattali'a biha ala aibin muslim, atau dia mencari-cari dengan menggunakan mata, dia mencari-cari. Mencari apa? Mencari kekurangan saudara muslimnya. Apa? Mencari aib. Mencari aib. Mencari aib orang muslim yang lainnya. Itu mata. Wa amal udhun, adapun telinga. Adapun telinga, fahfadha, maka jagalah an antusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi. Jagalah telinga an antusghiya, daripada mendengarkan dengan menggunakan telinga, ilal bid'ati, kepada bid'ah. Jangan suka dengerin bid'ah ya. Apa maksudnya di sini dengan jangan suka mendengarkan bid'ah? Apa artinya? Jangan suka mendengarkan segala sesuatu yang dapat melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awil ghibah, atau mendengarkan ghibahnya orang. Ada orang lain nyeritain orang lain, lantas kita mendengarkan. Jangan. Awil fuhshi, atau dari ucapan kotor, kita mendengarkan orang mengucapkan kotor. Jangan. Awil khawdi fil batil, atau masuk dalam lembah kebatilan. Au dzikri masawi'in nas, atau mendengar atau menyebut keburukan-keburukan manusia. Fa innama khuliqat laka, hanya saja diciptakan itu telinga supaya engkau mendengarkan dengan menggunakan telinga kalam Allah Ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sini dipraktekkan ya, baca Al-Quran bareng-bareng, belajar ya. Wa sunnata Rasulillah, begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang belum. Kapan? Kapan maunya? Telinga digunakan untuk mendengarkan hadis, untuk mendengarkan Al-Quran. Wa hikmata awliyaihi, dan meningkat dan mendengarkan ilmu-ilmu pada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali yang sekarang kita baca, antum mendengarkan, berarti antum sekarang sedang mendengarkan ilmu dari kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah. Sunnahnya Rasul belum ya? Berarti antum belum ahlus sunnah belum. Wa tatawassala bistifadatil ilmi, atau kamu menggunakan telinga tatawassal untuk dapat sampai bistifadatil ilmi, mendapatkan ilmu biha dengan menggunakan telinga, ilal mulkil muqim wa na'imid daim fi jiwari rabbil alamin. Fa iza asghaita biha, apabila engkau mendengarkan dengan menggunakan telinga, ila syai'in, kepada sesuatu, minal makari, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, soro maka nalaka alaika, maka kita akan mendapat madorotnya. Wan qalaba makana sababa fauzika sababa halakika, maka yang tadinya seharusnya kita mendapatkan keuntungan dari telinga yang kita miliki,
menjadi sebab sababah halakika, menjadi sebab celakanya kita, menjadi sebab binasanya kita. Wa hadza ghayatul khusran, dan ini adalah puncak dari kerugian. Artinya kita sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala berupa telinga. Kita sudah diberikan modal oleh Subhanahu wa taala berupa mata. Kalau tidak digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, kalau tidak digunakan untuk beribadah, namun malah disalahgunakan untuk berbuat maksiat, maka modal yang telah Allah berikan kepada kita maka akan sia-sia. Yang kita dapatkan adalah puncak kerugian, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wala tazunna, dan jangan kau mengira, annal isma, bahwasannya dosa, yahtassu bihil qail, hanya dikhususkan bagi orang yang mengucapkan. Artinya orang yang mendengar enggak dosa. Cuma orang yang ngoceh doang yang dosa gitu. Yang mendengarkan, dengerin terus. Apa itu enggak dosa? Dunal mustami. Fafil khobar, dalam sebuah hadis disebutkan innal mustami, sesungguhnya pendengar setia radio FM, pendengar setianya, syarikul qail, adalah partner dari orang yang berbicara. Bagaimana orang bisa berbicara kalau nggak ada partnernya? Nggak mungkin orang ngomong sendiri kalau nggak mau dikatakan orang kurang waras. Orang bisa berbicara terus menerus karena ada pendengarnya. Saya berbicara demikian karena itu mendengarkan saya. Kalau nggak ada orang ya latihan bicara namanya. Atau mungkin ada sesuatu di akal saya mungkin ya. Kurang akal. Wa huwa ahadul muktabin, dan pendengar setia itu adalah ahadul muktabin, salah satu dari dua orang yang saling ghibah. Wa amal lisan, adapun lisan akan kita lanjutkan besok. Sudah usah lama-lama ya. Dipikirin dulu ini yang sedikit. Berat ini juga ya. Berat, berat luar biasa beratnya. Imam Ghazali ini mengajarkan kita istiqomah, mengajarkan kita ya bisa menjadi lebih baik lagi, Kesimpulannya yang pertama yang kita pelajari pada hari ini adalah bahwasanya agama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarkul manahi, yang kedua adalah fi'lut ta'at. Yang pertama meninggalkan apa yang dilarang, yang kedua adalah mengerjakan ketaatan atau amal ma'ruf nahi munkar. Dan meninggalkan kemungkaran itu lebih berat daripada melakukan kebaikan. Selanjutnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat dan amanah berupa anggota tubuh kita, maka jangan sampai kita nikmat yang telah Allah berikan kita kufuri. Amanah yang Allah telah diberikan kepada kita khianati. Sebab fakulukum ra'in, sesungguhnya kalian adalah pemimpin. Apa yang ada tubuh kita adalah kita yang mengendalikan. Wa kullukum mas'ulun, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, atas apa yang kalian pimpin. Kalian bertanyakan? Iya. Kalau kita maksiat, istilah sama tabel STMJ, salah terus maksiat jalan gitu. Apa itu tobatnya diterima amal ibadah kita pas kita udah benar-benar tobat nasuha, atau ketika kita masih ngejalanin maksiat juga emang sebenarnya kita udah diterima gitu. Gimana Ustaz? 100 maksiat jalan. Berarti orang ini masih termasuk orang-orang yang fasik. Orang fasik, belum termasuk dikategorikan orang mukmin, masih orang fasik. Kenapa dikatakan fasik? Ya karena mencampur adukan antara ibadah dengan maksiat. Mungkin orang yang semacam ini termasuk dalam ayat Al-Quran wasabiqunal awwalun. Apa selanjutnya? Lupa saya. Nanti ingat. Iya, walhasil intinya orang STMJ ini termasuk orang yang fasik. Terus bagaimana kalau dia tobat terus pemaaf? Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Ya selagi masih bisa tobatlah. Tapi jangan dibuat main-main tobatnya. Tapi jangan dibuat main-main tobatan nasuha. Terkadang memang orang khilaf, tergelincir. Artinya tergelincir, tadinya sudah benar-benar tobat, ternyata
godaan lebih besar lagi. Tobat godaan lebih besar lagi. Tobat godaan lebih besar lagi. Bukan artinya dia sudah terlanjur gak usah tobat sekalian. Daripada tobat ngerjain lagi, enggak. Tapi tetap tobat. Kalau misalkan dia tergelincir, ya disadari, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tergelincir lagi, cepat kembali. Cepat bertobat, berusaha untuk tidak meneruskan. Ingat sama Allah taala, oh iya, aku sudah tergelincir ini. Jangan diteruskan lagi, harus kembali. Janganlah diteruskan. Ah, sudahlah terlanjur. Sekalian basah ya. Tidak, harus tobat, tetap harus bertobat. Bahkan yang dikatakan mereka para aulia mendapatkan makom mahfuz, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Sebab terkadang perbuatan maksiat yang mereka lakukan menjadi sebab tazallul nafs. Menjadi sebab orang itu merasa orang yang paling hina di dunia. Perasaan seperti ini, perasaan tazallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perasaan manusia atau makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lainnya, ini menjadi sebab dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita anggap mereka orang yang tadinya ahli maksiat bertobat, jangan-jangan wali dia itu. Bertobat dan merasa makhluk yang paling hina hingga akhirnya dia bertobat dan berhijrah, pindah, tadinya suka berbuat maksiat sekarang sudah berhijrah. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Dan kita berdoa semoga kita termasuk menjadi orang-orang seperti mereka yang bertobat dan bisa istiqomah. Jangan tobat sambal ya. Tobatnya tobat sambal. Lagi mau tanyakan? Sudah ada aroma-aroma mungkin tidak mengganggu konsentrasi. Sudah nggak konsentrasi, sudah daripada nggak konsen ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayghi waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.